Ingat, kemeriahan Natal sudah terasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita melihat kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Dalam bulan Desember, kita akan merayakan hari-hari spesial, yaitu pada tanggal 24 Desember jam 6 sore kita akan bertemu dalam meeting Zoom, dan pada tanggal 25 jam 6 sore juga kita akan bertemu dan beribadah bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus melalui channel YouTube Rosipina. Saya mengundang untuk seluruh jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer dalam rekening berikut ini. Bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama mau datang ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami mau satukan hati kami membawa segala puji-pujian kami kepadamu. Kami membawa segala sembah syukur kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang boleh datang ke dalam dunia, menyelamatkan hidup kami, menebus segala dosa kami, memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng pertahanan kami. Segala pujian kami, hidup kami hanya bagi Tuhan. Amin. Namamu
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Kau yang layak menerima segala pujian kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hatimu datang kepada Tuhan. Memujimu, ini hati kami Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami kepadamu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap hidup kami, segenap raga kami persembahkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita sorakan haleluya, karena Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Yesus, Kau
kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Karena Dia penolong di dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau burung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom saudara-saudara, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita bisa memasuki acara firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah sampai pertengahan ini. Kami percaya Engkau akan meneruskan ibadah ini sampai selesai. Terutama kami ingin mendengar suara dan kebenaran Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah dicanangkan
oleh gereja ini dalam bulan Desember ini, selama Desember ini, dari minggu pertama sampai minggu terakhir, tema yang diketengahkan adalah kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan daripada khotbah ini berharap supaya jemaat atau siapapun yang mendengar khotbah ini, mereka punya kemenangan. Dan apa hubungannya kemenangan dengan terang di dalam Yesus Kristus itu? Nah, ada 2 ayat yang menjadi dasar pijakan saya untuk berbicara tentang kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus, yaitu Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang kemenangan dan terang dalam Yesus Kristus itu, saya ingin lebih dulu memberitahukan kepada saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang punya kerajaan. Saudara tahu bahwa Allah itu punya suatu kerajaan yang besar? Ya, sebelum bumi ini jadi, saya percaya Allah itu sudah ada dalam kerajaannya. Tanpa bumi pun Allah sudah dipermuliakan dalam kerajaannya. Kemudian terbesit, saudara, dalam Alkitab dikatakan Allah punya rencana untuk memperluas kerajaannya. Kemana? Nah, salah satu tempat yang dituju menurut Alkitab adalah planet bumi ini. Allah ingin membuat koloni atau membuat kerajaannya di bumi ini. Dan saudara, makhluk yang mau diajak kerjasama untuk memerintah bersama-sama dengan Allah itu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu dikatakan dalam kitab Kejadian diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Punya potensi yang luar biasa untuk memerintah. Saya akan bacakan dalam Kejadian pasal 1 misalnya ayat yang ke-26. Allah dia berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya apa? Supaya mereka, manusia itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah mau menjadikan manusia itu sebagai mitra kerjanya, untuk menunaskan, saudara, menyelesaikan rencananya yang agung itu. Nah, dikatakan di sini supaya mereka itu berkuasa, mereka punya otoritas. Jadi manusia pertama itu dikasih mandat. Dalam ayat yang ke-28 pasal yang sama, saya akan potong saja ini ayat. Dikatakan di ayat yang pertengahan, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Ada kata berkuasa juga di situ. Jadi manusia pertama-tama itu diharapkan amat sangat oleh Allah supaya menjadi mitranya Allah untuk apa? Sama-sama memerintah di planet bumi ini. Tapi sayang, 1000 sayang, saudara. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa manusia belum juga buat apa-apa di Taman Eden itu sudah apa? Sudah jatuh dalam dosa. Nah, yang miris sekali, yang sangat menyedihkan sekali, manusia jatuh karena bujukan daripada iblis yang sudah lebih dulu jatuh dalam dosa. Allah marah, Allah menghukum manusia, kemudian manusia dikatakan dalam Alkitab diusir dari Taman Eden itu. Nah, tapi sebelum kitab Kejadian ini ditutup, saudara, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Allah ingin memberikan solusi kepada dunia ini, kepada manusia. Dia berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saya percaya, saudara, ini ayat setelah kita baca, saudara, dengan referensi begitu banyak ayat, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini pasti merujuk kepada Yesus Kristus yang akan datang, yang akan menunaikan tugas, ya, misi Bapa yang luar biasa itu. Nah, saudara, kedatangan Yesus yang pertama, 2000 tahun yang lalu, itu saya baca tujuannya begitu banyak. Saya pikir dulu tujuannya hanya 1 atau 2. Begitu saya kumpulkan, ya, dari beberapa penulis, dari beberapa ayat yang saya baca, tujuannya cukup banyak. Kurang lebih ada 23 yang saya daftarkan. Misalnya, saudara, Yesus itu adalah Allah. Nah, sesuci-sucinya Allah, ya, sehebat-hebatnya Allah, sebenar-benarnya Allah, kalau dia tidak menjadi manusia, maka akan percuma, karena dia tidak bisa menjadi teladan bagi kita, manusia. Itulah sebabnya Allah, salah satu tujuannya adalah menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana hidup di dunia ini.
Nah, Yesus Kristus itulah sebagai contoh. Tapi khotbah saya bukan ke arah situ. Nah, saya mau ambil 2 ayat yang tadi saya sebutkan di awal khotbah saya ini, yaitu Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16 sebagai ayat tema kita. Nah, saudara, misi Yesus datang ke dalam dunia ini, tadi saya sudah katakan begitu banyak. Nah, ada 2 ayat, saudara, yang menjelaskan misi utama Yesus, yang nanti kita akan baca sebagai ayat sentral kita dalam pembahasan hari ini. Dikatakan dalam Matius pasal 1, ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, yaitu Maria, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, pasal 4 ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, 2 ayat ini saya coba ringkes saja, saudara. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 ini dikatakan akan lahir seorang anak, ya, akan dinamakan dia Yesus. Terus peranannya atau tujuannya datang ke dalam dunia diberitahu di ayat yang bagian B. 21 bagian B. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus datang pertama, tujuannya adalah, tujuan yang utama sekali adalah dia menjadi penyelamat, menjadi juru selamat, menjadi penebus. Yang kedua, menurut Matius pasal 4 ayat yang ke-16 ini, datang ke dalam dunia itu menjadi terang. Setelah Adam diusir dari Taman Eden, hidup manusia itu bergelimangan dengan kegelapan. Manusia akrab banget, saudara, dengan yang namanya dosa. Manusia itu terpisah dengan Allah. Nah, saudara, dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, misi kedatangan Yesus yang pertama itu dicanangkan, saudara, di namanya Yesus itu sendiri. Menarik, saudara, untuk disimak. Yesus itu ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku atau juru selamat. Dalam bahasa Ibrani, saudara, diterjemahkan, Yesus itu diterjemahkan dengan istilah Joshua, atau dalam terjemahan lama Alkitab, Yusak. Kebetulan nama saya Yusak. Jadi arti Yusak atau Joshua itu dalam bahasa Ibrani sama dengan artinya Yesus dalam bahasa Yunani, yaitu apa? Penyelamat atau juru selamat. Jadi tugasnya Yesus datang ke dalam dunia ini, yang utama itu adalah menyelamatkan manusia dari apa? Dari dosa mereka. Nah, pertanyaan yang sering muncul di kalangan para teolog, saudara, adalah manusia itu diselamatkan dari dosa, ini diselamatkan dari siapa? Pertanyaannya. Karena ada beberapa pendeta, saudara, karena ada beberapa teolog yang dia percaya kita harus merebut manusia dari tangan iblis. Nah, pertanyaannya, saudara, karena ini adalah basic daripada soteriologi, itu manusia itu diselamatkan dari siapa? Kalau saya mau boleh bantu, diselamatkan dari iblis atau dari Allah? Atau saya mau bantu dengan pertanyaan lain, saudara, ya. Manusia itu pertama-tama berdosa itu kepada siapa? Berdosa kepada iblis atau berdosa kepada Allah? Nah, kebetulan, saudara, dalam Alkitab, istilah dosa itu diidentikan dengan hutang. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal 18 dan beberapa ayat lain. Kadang-kadang, saudara, Alkitab itu menjelaskan dosa itu untuk memudahkan orang mengerti, itu dengan istilah hutang. Jadi kalau orang itu berdosa, dia sebenarnya berhutang. Nah, pertanyaannya, manusia itu kalau dia berhutang kepada siapa? Berhutang kepada iblis atau berhutang kepada Allah? Saya punya skemanya. Nanti saudara bisa lihat di skema ini, ya. Pertama-tama, jelas ketika manusia itu digoda atau dicobai atau dibujuk oleh iblis, iblisnya sudah dihukum. Saudara perlu catat itu. Jadi iblis sudah sama-sama dihukum oleh Allah, dan ketika manusia mengikuti bujukan iblis, manusia juga dihukum oleh Allah. Jadi nggak mungkin manusia itu bertanggung jawab kepada iblis. Jadi manusia itu, saudara, ditebus atau diselamatkan dari siapa? Dari Allah yang amarahnya luar biasa. Saya akan bacakan dalam kitab Kolose pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-13. Ya, saya akan kutip langsung di ayat yang bagian B saja. Ia atau Yesus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita dengan apa? Dengan cara menghapus surat hutang. Tadi saya sudah katakan dosa kadang-kadang diidentikan dengan hutang. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia misi pertamanya membayari hutang manusia. Apa hutangnya? Dosa. Kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Allah. Nah, dikatakan sayangnya ini tidak berlaku secara otomatis kepada seluruh manusia. Ini hanya berlaku kepada mereka yang percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, misinya adalah untuk membayari hutang dosa mereka. Kalau orang nggak percaya, nggak dipaksa oleh Tuhan. Nah, barang siapa yang percaya bahwa hutangnya sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus, karena hutang dosa itu hanya dapat dilunasi oleh darah yang sebagai pembayaran sah. Yesus, dia datang ke dalam dunia ini, dia membayar dosa manusia, dia membayar surat hutang, dikatakan dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-13-14 tadi, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum sudah mendakwa dan mengancam manusia. Nah, setelah dilunasi oleh Tuhan Yesus, maka dakwaan atau ancaman itu dicabut oleh Allah. Manusia itu dibenarkan oleh Tuhan. Menarik, saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi tugas Yesus yang pertama, atau misi Yesus yang pertama itu adalah datang sebagai penyelamat, juru selamat. Diselamatkan dari murka Allah. Ditempatkan sebagai orang yang benar. Tapi, saudara, kadang-kadang orang tidak membahas secara detail tentang misi Yesus yang kedua. Ini tidak kalah pentingnya dengan yang pertama yang saya jelaskan tadi. Misi yang kedua itu ditulis dalam Matius pasal yang keempat tadi, saudara, ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ini merupakan nubuatan yang digenapi, saudara, dari Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, digenapinya kapan? Digenapinya pada waktu Matius dia menulis, ini satu era di mana terang, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terangnya ajaib. Karena apa? Karena terangnya itu sendiri sudah datang ke dalam dunia. Kitab Yohanes, saudara, saya baca cukup menarik. Dia mencantumkan di beberapa ayat secara acak, saudara. Ya, begitu banyak di kitab Yohanes ditulis bagaimana Yesus menggenapi nubuat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua ini sebagai terang. Misalnya, Yohanes 12 ayat yang ke-46. Dikatakan begini, ya. Yohanes 12 ayat yang ke-46, saya akan bacakan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi, Tuhan maunya, saudara, dalam Yohanes 12 ayat yang ke-46, kalau orang yang percaya kepada Dia, Tuhan berharap, ya, Tuhan ini mengharapkan, betul-betul mengharapkan, dikatakan jangan tinggal dalam kegelapan lagi, karena dia sudah ketemu dengan terang itu sendiri. Tugasnya Yesus sebagai juru selamat, penyelamat, sudah membayari hutang. Tapi kebanyakan orang kan setelah diselamatkan, setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah dia masih berhutang dosa? Di antara saudara misalnya, ya, adakah yang tidak berbuat dosa di sini saya lihat? Dalam perkataan, dalam pikiran, ya, mungkin dalam perbuatan sudah tidak kelihatan karena kebanyakan kita pintar menyembunyikan itu. Banyak di antara kita yang sudah menjadi orang Kristen, bahkan para hamba Tuhan, para majelis, penatua, tidak luput dari apa yang namanya dosa yang diidentikan dengan hutang dalam Alkitab. Nah, tapi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46, aku datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Saya akan baca lagi Yohanes pasal 8, saudara. Untuk melengkapi penjelasan saya ini di dalam ayat yang ke-12. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini idealnya. Seharusnya orang yang sudah ketemu dengan Yesus, ketemu Yesus sebagai terang, tidak lagi berjalan dalam dosa, berjalan dalam kegelapan, tapi ia mempunyai terang
terang hidup. Nah, menarik saudara, untuk saya kupas di sekitar ayat Yohanes pasal yang ke-8. Konteksnya di dalam ayat 11, saudara bisa lihat di dalam ayat 11. Di dalam ayat 11, ketika Yesus dia mengampuni seorang perempuan yang ketangkapan berbuat zina, sementara yang lain sudah pada pergi, tidak merajam perempuan ini, Yesus juga berkata, aku tidak menghukum engkau. Dengan kata lain, Yesus juga mengampuni orang yang berdosa, yang ketangkepan berzina itu. Tapi menarik sekali, dalam Yohanes 8 ayat 11 bagian B dikatakan, setelah Yesus mengampuni perempuan ini prinsip kekristenan seperti ini. Dikatakan, janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kalau saya pakai bahasa Rasul Yohanes, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kamu sudah ketemu saya. Kamu sudah saya ampuni. Peranan saya sebagai orang yang sudah mengampuni kamu sudah selesai. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Kamu jangan hidup dalam kegelapan lagi. Itu idealnya, saudara. Itu idealnya secara alkitabiah. Saya punya skemanya, ya. Nanti skemanya saudara bisa lihat. Ya, pertama-tama skema ini menggambarkan kita atau kebanyakan kita, saudara, hidup di dalam kegelapan dulunya. Apakah kita adalah orang berdosa, orang yang jahat, orang yang baik, apakah kita orang kaya, orang miskin, jenis kelamin kita apapun, kita dikategorikan sebagai orang berdosa. Kemudian kita ketemu dengan Yesus. Salib itu menggambarkan tentang Yesus. Nah, setelah ketemu dengan Yesus, hutangnya sudah dilunasi, saudara. Nah, ke depannya dia diharapkan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Dia sudah ketemu dengan seorang juru selamat sebagai tanda terima kasihnya, dia harus berbuat baik. Dia harus beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Nah, saya gambarkan saudara di era berikutnya, di dalam skema yang saya gambarin, itu ada orang yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus berjalan di dalam terang. Dia tidak berbuat dosa lagi. Dia berusaha tidak berbuat dosa dan dia coba memperkenan Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita, tadi saya sudah katakan, masih saja ketahuan ada orang yang hidup dalam dosa. Nah, ini yang kita perlu selesaikan. Untuk itulah tujuan khotbah ini, saudara. Ya, kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus harus menjadi bagian kita. Dalam Kolose pasal 1, saudara, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa, atau dalam terjemahan lain, ia telah melepaskan kita dari otoritas kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang, lawan daripada kerajaan kegelapan, yang kekasih. Saya punya skemanya. Jadi dulu kita ada dalam kerajaan kegelapan, bosnya atau tuannya raja kegelapan itu adalah iblis. Kita ini seperti di bawah naungan atau di bawah komando iblis, otoritas iblis. Kita tidak bisa kemana-mana karena kita masih berada dalam kerajaannya, masih dalam dosa. Tapi setelah kita ketemu dengan penebus, kita tahu hutang dosa kita sudah dilunasi, kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita tanda tangani bahwa kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 ini setidaknya menjelaskan dua hal. Ya, pertama-tama, saudara, dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Nah, kata memindahkan kita, saudara, itu kata kunci yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 ini untuk menunjukkan kepada kita, kepada orang yang percaya, bahwa statusnya atau identitasnya atau KTP orang itu sudah berubah. Dari warga kerajaan kegelapan menjadi warga kerajaan terang. Dari warga kerajaan neraka pindah ke warga kerajaan sorga. Amin, saudara. Siapa di sini yang merasa atau saudara yang yakin sekali, saudara adalah statusnya punya KTP saudara itu ada di kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dari mana saudara tahu? Ya dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 ini. Tidak lagi ada dalam kerajaan kegelapan, tapi ada dalam kerajaan anaknya, itu kerajaan terang. Yang kedua, kitab ini mengindikasikan kepada kita dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13
Dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa, otoritas. Jadi kedua, ya, yang saya catat di sini, saudara, setelah status kita dirubah, kita mesti percaya, ya, secara yuridis kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan kegelapan itu sendiri. Ya, kita tidak lagi berada di bawah otoritas, di bawah kungkungan. Ya, tidak harus kita menuruti iblis lagi. Tidak lagi kita harus menuruti daging lagi, karena bosnya kita sekarang sudah pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Status berubah, otoritas juga berganti. Saya akan jelaskan lebih dulu, saudara. Suatu kali, saudara, saya baca satu buku. Ada seorang budak di suatu pasar, saudara. Itu ada seorang tuan, dia membeli salah satu budak yang terdapat di pasar itu. Setelah dia bayar lunas, budaknya dibawa pulang, saudara. Setelah dibawa pulang, apa yang terjadi? Bosnya ini atau tuannya ini, saudara, yang sudah menebus dia, menulis suatu surat. Surat itu dinamakan dalam cerita itu, saudara, adalah surat pembebasan sebagai budak. Nah, setelah dia mengatakan dalam surat itu bahwa orang yang sudah ditebus ini bebas sebagai budak, dia tanda tangan. Lalu dia memberikan surat itu kepada budak yang dia sudah tebus. Dia berkata begini, mulai hari ini engkau sudah bebas dari budak. Engkau tidak perlu lagi menjadi seorang budak, termasuk kepada saya. Engkau boleh pergi kemana saja yang engkau mau. Ini surat pembebasan budak. Kalau ada yang tanya, dia kasih, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya terkejut sekali. Budak ini dia berkata kepada tuannya ini, Tuan, kalau saya dibiarkan atau saya keluar dari rumah ini, dan saya hidup semaunya saya, sebebas-bebasnya, maka lambat atau cepat, saya juga akan ditangkap dan saya akan menjadi seorang budak lagi. Izinkan saya hari ini, karena Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah membeli saya, izinkan saya ini bisa melayani Tuhan seumur hidup saya. Bukankah ketika Tuhan membeli saya, semuanya sudah menjadi milik Tuhan? Saya ini sudah menjadi milik Tuhan. Saya mau mengabdikan waktu saya, tenaga, pikiran, hidup saya ini kepada Tuhan yang sudah membeli saya. Izinkan saya, Tuhan. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan jelas tentang ketika orang percaya, ya, ketika ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dilepaskan daripada kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, maka orang itu seharusnya kan sudah bebas. Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak memahami seperti budak ini. Budak ini dia memahami kalau dia bebas hidupnya sebebas-bebasnya, dia akan menjadi terikat lagi dengan satu hal. Itulah sebabnya budak ini dia berkata, izinkanlah saya mengabdikan, menghambakan diri saya kepada Tuhan yang sudah menebus saya. Seharusnya itu terlontar dari hati saudara. Terlontar dari mulut saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan jelaskan, saudara, bagian akhir khotbah ini tentang penerapan Yesus sebagai terang. Nah, ini mungkin jarang dikhotbahkan, saudara, oleh kebanyakan para pendeta, tapi saya hari ini menjelaskan supaya kita sampai kepada tujuan khotbah ini, yaitu tentang kemenangan. Ya, ada 3 fungsi daripada terang. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, dalam Yohanes pasal yang ke-12, tadi dikatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau saudara terima Yesus sebagai terang dunia, maka dia juga bukan hanya menerangi dunia di mana saudara tinggal, juga dalam dunia hati saudara. Saudara, kita masing-masing punya dunia yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau saudara dunianya mau diterangin, saudara mesti terima Yesus juga bukan hanya sebagai juru selamat, penyelamat, tapi saudara juga harus terima Yesus sebagai terang dalam hidup saudara. Nah, kebanyakan orang hanya menerima Yesus sebagai penyelamat, makanya dia masih merasa bersalah berbuat dosa. Dia seperti hidup dalam kegelapan. Saudara harus terima Yesus juga sebagai terang dalam hidup saudara. Agar saudara, agar saudara hidupnya diterangi. Ada 3 fungsi terang, saudara. Yang pertama-tama, terang itu berfungsi menerangi kegelapan. Jadi yang dulu dalam satu ruangan, kalau itu misalnya ruangannya gelap, saudara tidak tahu ada benda, ada apapun di dalam ruangan itu, ketika ada terang, maka yang dulunya tidak kelihatan, sekarang itu menjadi jelas. Menjadi jelas apa? Menjadi jelas kelihatan. Dulu mungkin beberapa di antara kita yang merasa ada, yang kalau kita ngomongi orang, atau kita gosipi orang, atau kita benci kepada orang, atau kalau kita misalnya sakit hati kepada orang,
kita anggap sebagai manusia. Manusiawi sekali. Itu wajar. Semua manusia juga seperti itu. Tapi ketika saudara ketemu dengan Yesus sebagai terang, ruangan hati saudara dijelaskan, dia dibuat terang, maka yang dulunya saudara anggap, yang saudara tidak tahu bahwa itu ada kesalahan, maka hari ini saudara merasa, oh kok saya merasa itu salah ya, ini nggak benar. Jadi saudara dibukakan. Jadi terang itu berfungsi untuk menerangi hal-hal yang dulunya tidak kita bisa lihat. Nah, saya punya gambar saudara, ya saudara bisa lihat di chart saya ini. Ini gambarnya saudara, ada satu ruangan gelap, kemudian pintu itu dibuka. Nah, dari arah pintu itu ada sinar yang masuk ke dalam ruangan yang gelap. Saudara bisa melihat ya, ruangan yang gelap itu kemudian disinari oleh terang sejauh mana pintu itu dibuka. Ya, perhatikan. Nah, kalau pintu itu dibukanya sedikit, beberapa senti, maka terangnya masuk juga sedikit. Ketika hati saudara dibuka sedikit ya oleh saudara, maka penerangan yang dari Tuhan pun akan sedikit yang saudara alami. Tapi beda ya, ada pintu yang sangat lebar sekali dibuka sehingga itu diizinkan untuk supaya terang itu masuk ke dalam ruangan seluruhnya, maka seantero ruangan menjadi terang semua. Yang dulunya tidak bisa kita lihat itu merupakan satu kesalahan, kita bisa melihat itu satu kesalahan. Itu kemajuan yang luar biasa kalau orang Kristen bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain. Itu poin pertama, saudara. Poin pertama. Nah, yang kedua, saudara, fungsi terang yang kedua itu adalah memberi petunjuk. Nah, dalam hal ini, saudara, saya ingin memberi contoh tentang bangsa Israel yang ada di padang gurun. Kalau siang-siang masih lumayan karena ada matahari. Tapi kalau malam-malam, saya nggak percaya ketika mereka berjalan malam-malam, semua orang, tiap-tiap orang itu bawa lampu. Itu kan ada jutaan orang. Nah, apa yang menyinari mereka? Apa yang memberi petunjuk mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun yang gelap itu? Ya, tiang api. Kalau tiang api itu berangkat, mereka harus berangkat. Kemahnya mesti dibereskan, mereka harus berangkat. Kalau tiang api itu belok ke kanan, maka mereka juga harus mengikuti tiang api ini. Jadi, terang itu berfungsi untuk bisa memberi petunjuk. Di tempat-tempat gelap, saudara kalau berjalan, kalau saudara tidak punya senter atau lampu, saudara akan kesulitan berjalan. Saudara mesti punya penerangan untuk bisa memberi petunjuk. Jalanan mana yang tidak menjebak, tidak ada lubangnya. Kira-kira seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika anak saya masih kecil, kebetulan kalau misalnya seorang anak dulu kan kita pakai namanya apa? Kalau masih kecil gurita ya. Jadi anak bayi itu diguritain, saudara. Nah, istri saya itu orang yang bersih, setelah dipakai nggak dibuang langsung, saudara. Ya, langsung dicuci lagi dan sebagainya. Ketika anak saya sudah cukup besar, maka gurita ini, saudara, masih tersimpan di lemari. Nah, satu kali saya berkunjung di salah satu kota di Jawa Tengah. Di situ kami bertemu dengan seorang Kristen ya, mungkin teman, disebutnya teman juga teman. Istrinya baru melahirkan, dan saya tahu ya teman saya ini, saudara, masih tinggal di rumah mertua indah. Dia belum punya rumah sendiri. Hidupnya juga pas-pasan, dia seorang hamba Tuhan, ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya ngomong sama istri saya, bagaimana kalau guritanya dikasih sama dia? Coba tanya dulu supaya dia jangan tersinggung, ya. Sebab kalau misalnya ada orang yang dikasih terus dia merasa ini bekas, dia nggak mau, kan tersinggung, saudara, ya. Kemudian ditanya, mau, saudara, mau sekali, ya. Akhirnya kami kirimkan dari Jakarta ke kotanya itu. Nah, lalu ketika dia nerima, wah, senang sekali, dia berterima kasih. Nah, tahun pun berlalu, saudara. Beberapa tahun kemudian situasi menjadi berubah, saudara. Ketika saya ke kota itu, teman saya ini sudah menjadi seorang bisnismen yang sukses. Dia sudah punya 20-30 pegawai. Dia adalah orang yang suka mensuplai kayak ikan, terus makanan-makanan seafood semua disimpan, dia drop semua. Nah, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang kaya. Dia punya villa, dia beli di satu tempat di gunung, saudara, di puncak daripada kota itu sendiri. Saya ingat ketika saya datang ke kota itu, saya dijamu makan.
Wah, luar biasa, saudara. Nah, yang mengharukan adalah, saudara, dia berkata kepada teman-teman yang makan bersama-sama, dia sambil berlinangan air mata, dia berkata, dulu waktu kami nggak punya uang, nggak punya rumah, ini Pak Yusak katanya, dia memberikan gurita kepada anak saya. Anaknya sudah cukup besar waktu itu. Bagi saya nggak seberapa gurita, tapi bagi orang yang membutuhkan, itu tuntunan Tuhan yang saya melihat. Saudara, semakin saudara dewasa rohani, semakin saudara mau naik level dalam kekristenan saudara, maka Tuhan akan menjadi terang saudara. Saudara bukan hanya mengetahui yang dulunya saudara tidak ketahui di dalam ruangan hati saudara. Yang kedua, fungsi terang itu, saudara diberi petunjuk mana-mana yang saudara harus memutuskan dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara, fungsi terang yang ketiga itu adalah memperindah suatu ruangan atau suatu pemandangan. Saudara pernah ngebayangin nggak ya, pemandangan di dalam ruangan itu cukup bagus, tapi kalau tidak ada terangnya, kalau tidak ada sinar, kalau tidak ada lampu, maka menjadi jelek. Nah, saya punya gambar, saudara. Gambar ini adalah gambar odong-odong, mobil yang panjang gitu. Menurut saya odong-odong nggak terlalu bagus. Ya, di tempat saya tinggal, odong-odong itu dipakai oleh beberapa orang, saudara, untuk dia bermain pada sore hari. Ya, kurang begitu bagus, saudara. Ya, tidak seperti kereta api yang ada taman mini dan sebagainya. Tidak seperti jet coaster begitu ya. Nah, odong-odong ini akan menjadi indah kalau dikasih lampu. Jadi lampu atau sinar atau terang itu berguna untuk memperindah hal-hal yang dulunya tidak indah. Nah, saya percaya ketika saudara menerima Yesus sebagai terang hidup saudara, yang dulunya saudara anggap itu tidak indah dalam hidup saudara, ketika saudara terpuruk, ketika saudara kena musibah, ketika saudara berada dalam kegelapan, kehidupan dalam kegelapan, keluarga saudara, bisnis saudara, ya Tuhan memampukan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara bisa melihat keindahan dalam kegelapan itu sendiri. Itu adalah keajaiban yang Tuhan berikan kepada orang yang sudah menerima Yesus sebagai terangnya. Kenapa? Ya karena ada terang dalam hidup saudara. Ketika saya sakit, dinyatakan COVID, ya memang saya nggak terlalu banyak kecewa, saudara. Tapi saya cukup sedih karena banyak pekerjaan yang belum selesai, saudara. Saya sedang membuat buku baru, saudara, The Best Present Worship. Saya juga sedang menata beberapa hal. Tiba-tiba saya sakit, saudara. Ya, COVID ini kan walaupun tidak terlalu mengganggu banyak hal, tapi dia kan diisolasi. Kita tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa ketemu dengan orang dan sebagainya. Dan saya menceritakan kepada saudara, ya, di rumah sakit itu tidak selalu enak. Ya, pertama-tama saya di drop di suatu ruangan yang besar yang berisikan 9 orang di IGD di rumah sakit itu. Nah, tempatnya kurang begitu enak, saudara. Ya, karena apa? Ya, itu kan bukan tempat eksklusif. Saya pikir di satu ruangan yang tinggalnya berdua begitu ya, satu kamar berdua. Tapi itu di ruangan yang besar, di IGD-nya. Kayak seperti bangsal gitu, saudara. Nah, besok malamnya saya baru pindah ke suatu kamar kecil. Nah, saya dengar, saudara, dari orang yang tinggal bersama dengan saya itu, 2 di antara dari 9 orang yang ada bersama-sama dengan kami di bangsal itu di IGD meninggal pada malam itu. Mungkin saya sedang tidur, saya tidak tahu, saudara. Yang kedua, yang saya mau ceritakan kepada saudara, tempat di mana saya ditempatkan di satu kamar, ya, untuk cukup 2 orang, tuh kamarnya itu kan tidak boleh pakai AC kalau COVID. Jadi kamarnya itu hanya kipas angin. Nah, orang yang sekamar dengan saya ini, dia tidak suka kalau pintunya terbuka. Jadi kalau saudara bayangin semua jendela tertutup, tidak ada AC, kipas angin cuma satu arah saja, saudara, ke tempat tertentu, lalu pintunya tertutup, itu kan menjadi oven, saudara. Saya nggak mateng aja di kamar itu, puji Tuhan. Itu keringetnya luar biasa. Saya sampai nggak pakai baju, saudara. Nggak enak, saudara. Tapi saya berusaha untuk sedih dan kecewa, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Seperti punya keindahan, saudara. Sepertinya Tuhan ngomong kepada kita, saudara, kepada saya pada waktu itu, ada keindahan yang engkau tidak tahu setelah ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara menjadikan Yesus sebagai terang, saudara,
Walaupun saudara berada dalam kegelapan dan musibah, maka kegelapan itu saudara bisa melihat keindahan dalam kegelapan itu. Amin. Saya percaya di antara saudara mungkin ada yang sedang kesulitan. Saya berdoa, biar saudara ketika saudara menerima Yesus sebagai terang saudara, bukan hanya saudara mampu melihat hal-hal yang dulu tidak bisa dilihat, bukan hanya saudara diberi petunjuk oleh terang itu, tapi juga saudara dimampukan melihat keindahan dalam kegelapan dalam hidup saudara. Terakhir saudara, mengakhiri khotbah ini saudara, saya ingin saya nggak usah kutip ayat. Saya rasa semua orang Kristen sudah tahu. Kalau orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang terjadi, saudara? Maka orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu istilah yang tidak asing di telinga orang Kristen. Tapi berapa banyak di antara saudara yang mengerti artinya hidup yang kekal atau kehidupan yang kekal itu? Dulu saya mengira hidup yang kekal itu adalah hidup abadi atau hidup selama-lamanya di sorga. Jadi nanti, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya punya hidup yang kekal. Saya percaya. Tapi nanti di sorga, hidup yang kekal itu saya artikan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi hidup yang sekarang tidak kekal. Jadi saya belum punya hidup yang kekal sekarang. Kesan saya begitu seperti itu, saudara. Pada waktu saya belum memahami. Tetapi, saudara, ada satu ayat ya dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-13, dia akan membantu kita saudara menjelaskan hal ini. Dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu menurut Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Lalu kedua, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah didefinisikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar hidup selama-lamanya di sorga. Tapi hidup yang kekal itu adalah hidup orang yang sudah mengenal Tuhan. Hidup seseorang yang sudah mendapatkan makna hidupnya. Hidup seseorang yang sudah menemukan saudara arti hidupnya. Orang yang belum mengerti arti hidup yang sesungguhnya yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, dia belum punya hidup yang kekal. Dia tidak bisa mengklaim bahwa dia punya hidup yang kekal. Apalagi dia tidak mengenal Tuhan, mengenal Yesus, dia tidak bisa mengklaim bahwa dia punya hidup yang kekal. Jelas di sini Yesus mengatakan hidup yang kekal itu diterima kapan? Sekarang. Pada waktu kapan? Pada waktu kita hidup di dunia. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, pengenalan kita semakin bertambah kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Dikatakan kita dimampukan, saudara, untuk bisa hidup secara berkualitas di dunia ini. Hidup yang berkualitas saya definisikan sebagai hidup yang tidak lagi melakukan dosa. Atau dia melakukan apa? Dia membuat hutang lagi di mana-mana. Saudara, hidup yang pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa dia punya hidup yang kekal. Bukan hanya hidup selama-lamanya, tapi hubungan mereka dengan Tuhan sangat intim sekali. Itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan tanpa dosa. Nah, kemudian pihak yang ketiga, saya pakai istilah ketiga, saudara, itu memisahkan mereka dengan Tuhan, memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, setelah dosa ini dihapuskan, setelah dosa ini saudara hilangkan, saudara tidak lagi hidup dalam kegelapan, maka hubungan manusia dengan Tuhan kan kembali seperti di Taman Eden lagi, dipulihkan. Nah, inilah sebenarnya hidup yang kekal. Bukan hidup yang akan kita terima nanti pada waktu di sorga selama-lamanya saja, tapi hidup sekarang pun kita mesti yakin bahwa inilah hidup yang kekal ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Itulah, saudara, arti daripada kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, kiranya pencerahan Roh Kudus, iluminasi Roh Kudus, ditambah-tambahkan supaya kami semakin memahami Yesus sebagai Juru Selamat dan Yesus sebagai terang dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang dan menerangi hidup kami. Haleluya. Amin.
snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. 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 Gone away is the bluebird, means to stay is the new bird. He sings a love song as happy along, walking in the winter wonderland. In the middle we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plan that we made, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Blackbirds sing, are you listening? In the land, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. 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 Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Tema bulan ini mengenai kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus. Kita percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang berdoa syafaat untuk kita memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah selama bulan ini yang bertemakan mengenai kemenangan dan terang, boleh meneguhkan iman setiap jemaat kami Bapa dalam situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang memberi pertolongan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, melihat situasi kondisi yang ada saat ini, di mana pandemi tidak semakin menyusut dan juga kami melihat peningkatan yang semakin masif Tuhan. Dengan pandemi ini kami berdoa, kami bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami bersujud kepadamu ya Tuhan. Sekiranya ada dosa dan kesalahan kami, dosa bangsa kami, mungkin ada pemberontakan, ada perlawanan dalam setiap kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami, kiranya Tuhan akan menolong kami, supaya kami boleh terlepas dari pandemi ini Bapa. Kami mohon pimpinan yang daripada Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi dan tim medis Tuhan. Kami berdoa lindungilah mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka Bapa dari segala malapetaka dan bencana. Tuhan beri kekuatan khususnya Presiden Jokowi dan keluarga agar tetap dapat memerintah bangsa ini keluar dari situasi yang sulit ini dan boleh melihat kembali situasi yang normal, dan kami boleh melihat kehidupan ekonomi berjalan dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini juga kami memasuki bulan Natal, di mana kami memperingati akan kasih-Mu yang besar bagi kami sekalian. Biarlah kami rindu Tuhan, biarlah kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas kekhawatiran, kemenangan atas kebimbangan menjadi bagian kami selama bulan ini, dan biar kami tetap menjadi terang Tuhan lewat perilaku kehidupan kami.
Kami berdoa di masa Natal ini, biarlah kasih dan damai Natal ada di tengah-tengah kehidupan kami, ada di tengah-tengah keluarga kami, bahkan ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami rindu Tuhan lewat Natal ini, walaupun situasi yang sulit yang sedang kami hadapi. Kami berdoa biar atmosfer Indonesia dipenuhi dengan kasih dan damai Natal, dan dihindarkan dari segala ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran. Kami percaya kasih Tuhan ada di tengah bangsa ini, sehingga kami boleh merayakan Natal dengan kasih dan sukacita yang daripada Engkau, tidak melihat situasi dan kondisi yang ada, tetapi iman percaya kami kepada Engkau, memberikan kepada kami sukacita Natal dalam setiap hati kami. Pada akhirnya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2020, dan kami akan memasuki tahun 2021. Biarlah kami boleh menapak dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Immanuel bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya segala sesuatu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan kami yakin dan percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami, dan kami yakin kami boleh mengakhiri tahun ini dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan kedangkan kedua belah tangan kita akan menyelesaikan ibadah kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara siap? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kecintaan dan persekutuan daripada Yesus Kristus, pengurapan, pertolongan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Dalam nama Yesus, amin. Yesus memberkati. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat